Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adid ilmik wa shalli ala sayyidina Muhammadin adid kalimatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tad'al ma syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama ucapan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berhadir dalam rangka memenuhi tugas dari BIMTEK Informatika dari GTK. Terima kasih. Pertama ucapkan topik yang kita bahas pada hari ini adalah terkait keamanan digital, lebih spesifik lagi ke malware ya. Oke, kita lanjut aja. Izin perkenalkan diri, walaupun kalian sudah tahu, latar belakang ulun memang S1 S2 di IT, kemudian pernah bekerja di beberapa instansi, dan terakhir di Kemdikbud dari 2010 sampai sekarang. Oke, Bapak Ibu silahkan scan barcode di depan untuk kita memulai asesmen awal ini. Silahkan diisi sebentar, mungkin 1 minggu cukup ya. Silakan Bapak Ibu. Kirim Mas, saya berusaha Insta. Ya, silakan. Pertanyaan singkat bisa pian isi terkait materi kita pada hari ini. Oke. 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 Ya, sembari ini bisa pian isi sekilas sambil ulun sampaikan terkait tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama adalah para peserta memang mampu atau mengenal jenis malware yang ada di saat ini. Kemudian yang kedua adalah peserta juga memahami terkait nanti pengamanan perangkat dan jenis malware. Ya, jadi ada beberapa malware memang yang tersebar saat ini. Nah, tujuan kita ada 2 ini. Silakan sambil diisi singkat aja terkait topik yang saat ini ulun sampaikan. Oke, ini ada beberapa respon sudah. Oke. Silakan diisi Bapak Ibu. Isi aja sepengetahuan Bapak Ibu terkait topik kita pada hari ini. Oke, ada yang belum tahu, ada yang tahu. Oke, kita lanjut aja langsung. Nah, apa itu malware? Jadi malware kalau dari bahasa malicious software atau adalah perangkat lunak ya, yang memang dirancang, memang didesain dari awal memang tujuannya untuk mengganggu ya, atau mengganggu atau mendapatkan akses di luar kewenangannya. Nah, itu masuk melalui sistem informasi ataupun jaringan ya. Ada beberapa jenis ransom atau malware yang paling banyak bertebaran di saat ini di internet, di dunia nyata. Yang pertama adalah ransomware, kemudian virus, kemudian worm ya. Dan sebenarnya ada banyak lagi, cuman karena keterbatasan waktu kita cukupi aja di 3 jenis. Kemudian nanti kita lebih spesifik masuk ke ransomware ya, karena ini yang paling sering dan paling menghebohkan Indonesia baru-baru ini ya. Dan beberapa kasus yang lainnya juga. Jadi salah satu malware ini yang kita jadikan sampel untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, ransomware seperti namanya, ransom itu kan sebenarnya tebusan ya. Jadi tujuan utamanya dari hacker ataupun penjahat digital ini, dia tujuannya adalah untuk meminta tebusan ya. Jadi ada beberapa serangan yang sering dilancarkan. Yang pertama exploit. Jadi di sini memang dia mencari titik kelemahan ya, atau vulnerability itu
di mana letak kelemahan suatu sistem itu maka dia akan masuk melalui sana ya. Jadi ini salah satu serangan yang paling sering ya, terutama mereka yang mempunyai perangkat yang lebih canggih ya, terutama USA itu dia punya memang ada lembaga yang special intelligence yang memang bisa menembus perangkat-perangkat yang memang untuk sifat intelijen ya. Kemudian lampiran email ini juga paling banyak nih, yang paling umum lah, yang serangannya oleh email. Jadi tipuan sebenarnya dari para penyerang itu mengelabui kita di email seakan-akan itu misalnya berita tawaran pekerjaan ataupun misalnya kabar apa itu, ketika kita mengklik maka nanti dia masuk melalui sistem ya. Jadi ini adalah salah satu metode serangan yang juga efektif mungkin ya, walaupun tidak semua orang terkena serangan ini, namun bagi yang awam biasanya terkena ini. Nah, namun sebenarnya kalau orang yang paling baik adalah orang yang bekerja di perusahaan. Contoh misalnya kasus BI. BI itu kan awal masuknya dari seorang pegawainya yang masuk di jaringan komputernya BI, terus mendapat email, dari sanalah dia masuk. Nah, jadi ini sangat berbahaya sebenarnya, khususnya untuk pegawai yang memang area bisnis, karena bisa melumpuhkan aktivitasnya. Kemudian ada juga yang link ya. Kalau link juga sering ya, link tipuan. Ini paling sering juga dibagikan ke masyarakat umum. Nah, ini ada beberapa metode serangan yang paling sering ya. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Jadi sebenarnya ada lima tahap terkait mekanisme penyerangan. Yang pertama arrival, kemudian kontak, kemudian sort, enkripsi, kemudian terakhir adalah ransom tadi. Nah, jadi dimulai dari arrival. Arrival ini kedatangan lah. Jadi masuk pintunya itu tadi dia ada beberapa celah yang bisa dia masuk. Misalnya dari email, kemudian dari sistem jaringan yang bisa dia tembus ya, di cloning lah bahasanya itu. Nah, jadi di sini pintu masuk bagi serangan ransomware ya. Kemudian ketika ada kontak, kita misalnya masuk di melalui sistem, berinteraksi dengan file yang tadi dikirimkan, maka file tadi dia masuk melalui sistem jaringan ataupun sistem operasi. Kemudian sort. Nah, sort ini adalah dia mencari memang karena sudah terhubung, dia mencari kira-kira nih file apa saja yang mungkin bisa mereka encrypt ya. Jadi sebenarnya tujuannya di encrypt ya. Ketika mereka mengetahui, oh ini kayaknya data nasabah misalnya, penting ini, atau data apa misalnya, itu yang mereka ambil, mungkin di encrypt. Nah, data yang kita miliki tadi, ketika sudah di encrypt, itu otomatis kita tidak bisa membukanya lagi karena sudah di encrypt ya. Nah, contoh yang paling terbaru ketika data PDN. Nah, itu kan data PDN itu sebenarnya ketika dia masuk mencari data-data kementerian lembaga, di-encrypt, otomatis kementerian tidak bisa menggunakan data karena sudah di-encrypt ya. Kemudian barulah muncul terbit ransom. Nah, disinilah tujuan utamanya adalah tebusan. Nah, tebusan di sini memang dari pelaku ini memang tidak uang tunai. Dia tidak mungkin meminta uang tunai. Nah, polanya adalah menggunakan Bitcoin biasanya, jadi tidak terlacak gitu. Jadi seperti kemarin di Kominfo dan lain-lain, di BI maupun BSI juga seperti itu. Intinya dia ketika dapat data, di-encrypt, kemudian data yang mereka miliki, kemudian ujung-ujungnya duit, UUD, ujungnya duit. Ketika kita menyerahkan uang, baru mereka kasih kunci untuk membuka lagi, decrypt bahasanya, dekripsi. Jadi tadi yang paling dienkripsi itu bisa dikembalikan dengan kunci yang mereka berikan. Nah, jadi seperti itu pola penyerangannya. Nah, ini beberapa kasus yang di Indonesia. Sebenarnya ada banyak lagi, cuman ini yang paling heboh. Pertama, BI, Bank Indonesia ini melumpuhkan aktivitas perbankan saat itu. Kemudian Bank Syariah juga pernah, itu sekitar 1 bulan atau beberapa minggu lah, menghambat transaksi segala macam. Dan yang terakhir PDN kemarin. Nah, ini contoh-contoh kasus serangan dari ransomware. Jadi mereka masuknya melalui jaringannya. Nah, kita ambil salah satu contoh saja di BI kemarin. Jadi dari laporan yang dirilis kemarin, jadi memang
ketika ada salah satu pegawai BI yang kurang bijak atau kurang teliti mengklik sebuah file yang memang komputernya terhubung dengan jaringan BI. Nah, ketika dia masuk, itu si ransomware itu masuk ke jaringannya, kemudian mengambil beberapa data nasabah memang. Nah, data nasabah tersebut dipublish di Twitter. Kalau Bapak ingat di Twitter dipublish oleh tim hackernya itu bahwa mereka akan publish data berikut. Jadi ditampilkan bahwa berapa banyak data yang mereka setelah ambil dan mereka encrypt. Nah, di situ memang salah satu keteledoran dari pegawai tersebut. Makanya penting juga literasi digital bagi kita pegawai negeri ataupun pegawai swasta terkait ancaman serangan ini. Jadi ancaman itu bisa datang dari mana saja sebenarnya. Tidak hanya dari dalam, dari luar pun seperti itu juga. Nah, ini laporan dari Kominfo dan juga dari Computer Emergency Response dari Turki. Jadi memang yang paling rawan, adalah Windows ya sebenarnya. Dan mereka penyerangnya biasanya menggunakan Linux ya. Jadi Linux biasanya memang digunakan para hacker ya. Jadi yang paling sering bobol itu adalah Windows ya. Jadi memang Windows punya kelemahan di segi security ya. Nah, di sini memang dari laporan itu yang paling banyak itu yang diserang adalah terkait SMB ya, server message block. Jadi ini salah satu fitur di Windows yang memang untuk ada protokol antar komunikasi ya. Jadi ini memang yang paling sering diserang. Kemudian di Office juga ada. Nah, di Office juga ada fungsi macros. Itu yang paling sering diserang oleh para tim hackernya. Jadi memang dua ini yang paling sering yang ditemukan di lapangan. Jadi ini sebenarnya bisa dicegah ketika kita lebih mawas diri, kemudian tahulah ciri-ciri serangan seperti apa. Nah, ini beberapa strategi keamanan digital yang memang untuk mengurangi ataupun menghandle atau memblok dari beberapa serangan tadi. Nah, yang pertama adalah update security Windows. Jadi memang Windows setiap berkala memang ada ya update security-nya. Ini karena memang dari beberapa laporan masyarakat dan memang dari timnya memang celah bug atau di mana saja yang memang bisa dimasuki oleh pihak luar. Nah, jadi memang ketika ada update di Windows security itu tolong diupdate aja. Kemudian firewall, nah ini penting, firewall di laptop masing-masing memang kalau untuk Windows diaktifkan ya, karena ini salah satu strategi pertahanan lah ibaratnya, benteng. Nah, jadi benteng kita di Windows untuk mengurangi ataupun menyediakan serangan-serangan dari luar. Kemudian ini yang di SMB tadi dan fungsi macros juga. Nah, ini paling penting nih. Yang paling simple, ringan, namun biasanya diabaikan. Contoh kemarin di PDN. Sebenarnya ketika data PDN itu ada backupnya, itu sebenarnya walaupun kena serangan ransomware, itu bisa dikembalikan ketika kita punya backup data. Nah, sayangnya kemarin di PDN itu backup datanya tidak ada. Atau yang di-release adalah cuman kurang dari 10%. Artinya 90% itu tidak ada backup datanya. Nah, disitulah kesalahannya dari PDN ya, kemungkinan yang memang tidak mengikuti rekomendasi dari Badan Cyber ya. Karena memang sebenarnya secara SOP memang harus ada itu backup itu. Karena ini kan menampung data nasional, data kementerian dan lembaga. Nah, kemudian hati-hati ketika ada program yang asing yang kita tidak pernah mendownloadnya, tidak pernah berinteraksi, tiba-tiba muncul itu cepat-cepat aja di-uninstall atau dihapus. Siapa tahu salah satu trik dari hacker untuk memasuki sistem kita ya. Jadi berhati-hati aja ketika ada Bapak Ibu temukan di komputernya atau laptopnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat ulun dari awal tadi sampai dengan sesi tadi. Mungkin ini sesi tanya jawab, mungkin bisa Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan dipersilahkan. Boleh? Pak Mahro? Mas Sopan? Silakan. Oke. Kalau misalnya selain di laptop, bisa serangan di handphone. Ya. Oke. Iya, malware yang masuk.
Oke, jadi dia kalau serangan itu memang di mana saja. Yang penting tersedia internet, jaringan, masuk ke sistem, dan sistem itu tersebut terhubung dengan jaringan, itu bisa masuk. Tapi memang yang rawan itu adalah ketika kita handphone yang mengakses terkait ke jaringan memang yang rawan ya, server ya misalnya misalnya kalau di BSI misalnya terkait database nasabah segala macam. Tapi kalau selain itu lebih aman sebenarnya ya. Kecuali memang lebih ke pribadi sebenarnya kalau handphonenya. Tapi kalau komputer, apalagi PC yang terhubung dengan jaringan itu yang lebih berbahaya. Tapi kalau handphone sebatas akses pribadi dan tidak terkoneksi dengan jaringan di perusahaan atau kantor, insya Allah aman. Ada lagi Bapak Ibu? Mas Rohi, Pak Mahro? Ada yang ditanyakan atau yang disampaikan? Nah, dipersilahkan. Ada? Software untuk mengantisipasi itu biasanya apa yang paling familiar dan aman? Softwarenya sebenarnya tidak ada yang jawabannya adalah lagi-lagi ini adalah komersil. Komersil. Jadi ketika ada antivirus misalnya yang memang launching, contoh dulu kalau Bapak Ibu ingat ketika salah satu virus berontok, ingat nggak? Iya. Sekitar tahun 2000-an Bapak Ibu, itu sangat familiar. Ini kita bahas sedikit ya, cuman mirip-mirip. Intinya dalam malware itu ada banyak ya. Saat ini kan ada virus, ada trojan, ransomware dan macam-macam. Ini contoh ketika dulu Rami berontok ya. Berontok itu memang dia tidak terlalu berbahaya sebenarnya, cuman sangat mengganggu. Jadi saat itu memang hampir semua orang yang memang tidak memiliki antivirus lah, yang memang update ataupun ini terkena. Jadi kata kuncinya sebenarnya tadi yang pada sampaikan tadi di depan tadi, strateginya adalah di sini sebenarnya. Jadi walaupun itu software tambahan bisa, tapi intinya dia sebenarnya ketika kita update security kemudian firewallnya aktif, itu dia mendetek Pak. Ketika ada hal-hal yang mencurigakan yang akan menyerang sistem, dia blok ya. Nah, tapi ada bagusnya juga kita mempunyai aplikasi tambahan software itu. Ada banyak sebenarnya antivirus yang bagus lah kita gunakan. Tapi kalau yang di Indonesia biasanya Semadap Pak. Yang murah sih sebenarnya Semadap. Atau juga yang Semadap anak negeri ya dari Jogja lah kalau nggak salah, itu yang dulu sempat heboh dan ramai itu kan. Dan banyak juga sebenarnya dari antivirus lainnya. Jadi intinya kadang antivirus itu ya tadi karena namanya komersil, kadang bagai mata pisau. Di satu sisi memang berguna, di satu sisi ini siapa nih ngeluarin versi terbaru nih? Jangan-jangan bisnis. Iya, tapi intinya kalau ketika kita selalu update security di Windows, kemudian Defender aktifkan, dan backup data sebenarnya yang penting. Jadi ketika memang ada bermasalah, kita bisa kembalikan lagi datanya. Itu jadi mungkin ini cara termurah lah, ibaratnya hemat. Kalau menggunakan yang aplikasi ketiga itu boleh saja, tambahan aja. Nah, ada lagi kah? Oh silakan. Backup data itu yang amannya ke mana ya Pak? Backup data semuanya sama aja sih sebenarnya. Baik itu konvensional di hard disk misalnya eksternal bisa boleh, ataupun cloud ya kalau memang memiliki akses cloud ya. Teman ya cloud dari segi harga lumayan. Kalau sekarang lebih murah kayaknya yang hardware sepertinya. Tapi ya lagi-lagi semua ketika memang aksesnya kita masuk jaringan aman, insya Allah aman aja sebenarnya. Oke, terakhir mungkin refleksi terkait kegiatan kita hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan terkait masukan ataupun kesimpulan. Pak Mahro mungkin? Boleh Pak. Kegiatan hari ini sangat bermanfaat karena kita kan yang nyata bisa mengantisipasi ya. Mengantisipasi beberapa bahayanya kita, semua laptop, semua HP kita, perangkat kita itu kan semuanya terjaring dengan internet. Betul. Dan tentu ini akan
banyak celah yang mana celah-celah ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun kita tidak rugi finansial, Betul. tapi kita itu akan rugi, katakanlah rugi-rugi yang lain ya, seperti contohnya data yang habis atau yang lainnya. Bahkan saya baru-baru ini juga lagi menginstal ulang HP saya itu, karena ada sesuatu ya, karena untuk main anak-anak kadang-kadang virus masuk. Dan ini kalau bisa disosialisasikan, kemudian didampingi teman-teman yang ada di sini ya, apalagi bagi teman-teman yang katakanlah kan nggak semua ini, kadang-kadang teledor kita dengan kegiatan untuk membackup atau katakanlah untuk mengantisipasi terjadinya ini. Mungkin itu. Siap, terima kasih Pak Maroh refleksinya. Jadi betul, jadi tadi lu menyampaikan memang game salah satu ya. Game itu termasuk salah satu pintu masuk mereka ya. Jadi karena memang hampir semua orang kan menggandrungi game ya. Jadi apalagi game-game yang tidak ya jelas lah. Itu memang salah satu memang di situ pintunya Pak Maroh. Nah, jadi itu mungkin dari Ulun atas pemaparan yang bisa Ulun sampaikan terkait keamanan digital ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya berhadir pada pagi hari ini. Itu jadi Ulun, jika ada salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.